Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Zat yang Maha Agung, yang memudahkan langkah kaki dan hati kita untuk bisa kembali memenuhi panggilannya ke masjid, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan sholat maghrib, kemudian kita kawal datangnya waktu Isya dengan program taklim, kajian. Tentu harapannya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkahi waktu dan ilmu kita, sehingga dengan rahmatnya itulah kita semuanya tercatat sebagai hamba-hambanya yang ahli surga. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Tazkiyatun Nafs Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali itu menukilkan ucapan salah satu dari ulama salaf, ya ajaban minan nasi yabkuna ala man mata jasaduh wala yabkuna ala man mata qalbuh wa huwa ashadd. Yang mengherankan dari sebagian manusia, banyak di antara mereka menangisi ketika ada jasad-jasad manusia yang meninggal dunia. Dan ini wajar. Mungkin di antara keluarga, orang yang kita cintai wafat, kita sedih. Bahkan ada sebagian dari manusia itu nangis. Kata ulama ini aneh. Banyak orang menangisi matinya fisik manusia, tapi tidak banyak yang menangisi matinya hati manusia. Padahal matinya hati lebih dahsyat dibandingkan matinya jasad. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan sekarang kalau ada orang yang fisiknya hidup tapi hatinya mati. Ini kalau kata anak-anak muda hari ini punya gelar zombie, Pak. Ya. Hatinya mati tapi jasadnya masih hidup. Ini lebih bahaya. Ya. Dibandingkan hanya matinya jasad, matinya hati, apa yang diharapkan terus? Seperti orang-orang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Lahab. Ya. Orang yang fisiknya bagus, ganteng, rupawan, dunia kepegang, dikenal masyarakat karena ketokohannya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat khusus, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka, neraka, api yang melahap-lahap. Untuk siapa? Abu Lahab, istrinya, anaknya.
Ya, orangnya hidup tapi hatinya dinilai mati oleh syariat. Maka menghidupkan hati itu yang perkara yang bagus sekali. Ini senada dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, padha biji awake dhewe-dhewe. Dina iki neng panggonan dunya iki layak untuk introspeksi diri sebelum nanti datang yaumul hisab, hari perhitungan amal, di mana akan Allah Subhanahu wa taala bukakan rekaman amal perbuatan kita masing-masing. Yo lek kena amalan sing apik ditonton wong sak donya itu. Tapi kalau ternyata yang diputar adalah amalan-amalan buruk, aib-aib kita, ya, bukankah kita malu kepada manusia, bahkan bagaimana malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu penghapusan amal-amal keburukan, perlu ditutup aib kita, perlu ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya dengan ketaatan. Dengan kembali kepada Allah, dengan taubat. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menukilkan ucapan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Adz-dzikru lil qalbi kal ma'i lis-samak." Zikir, mengingat Allah, mempelajari akan kebesarannya, komitmen keimanan kepadanya, itu bagi hati dan jiwa ibarat air untuk ikan. Fakaifa yakunu halas samak idza ukhrija minal ma. Bagaimana kondisi seekor ikan jika dikeluarkan dari air? Mesti kejet-kejet, mesti ranganti suwe, akhirnya mati. Itu gambaran hati setiap manusia. Hati kok nggak disirami dengan zikrullah, sesuatu yang mengingatkan kepada Allah, ketaatan, amal soleh, tilawah ayat-ayatnya, maka hati ini bisa menjadi qaswah. Hati ini bisa menjadi keras, dan ujung-ujungnya naudzubillah menjadi qalbun mayyit, hati yang mati. Ini yang bahaya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu hari sing gak ono manfaate anak, putu, ya, dunia, kemudian harta benda yang kita miliki hari ini gak ada gunanya sama sekali. Di suatu hari yang dimanfaatkan hanya satu. Sapa wonge sing bertemu berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang tidak mati. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man asyaddun nasi balaan?" Sapa wonge sing paling keras cobaan dan ujiannya, paling banter Allah berikan ujian? Jawabannya Nabi, ar-rusul al-anbiya tsummal amsal wal amsal. Para nabi, para rasul, orang-orang yang siddiqin, yang jujur terhadap agamanya, orang-orang soleh, dan orang-orang yang semisal dengannya. Itu yang ujiannya paling banyak. Tapi ternyata dengan ujian yang paling banyak, para nabi dan rasul itu, mereka adalah orang yang paling hidup hatinya.
Jangan dikira ujian kita koyoke paling ngenes, nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi dan para Rasul yang lain. Ya, bayangkan seorang kekasih Allah, Khalilur Rahman, Khalilullah, Nabi Ibrahim diuji, bapaknya sendiri ahli syirik, bapaknya sendiri ya yang membuat berhala, yang disembah, yang menciptakan, yang memelihara macam-macam. Gak mudah ya, orang yang terdekat dengan kita ternyata di situ Allah memberikan ujian. Dan masing-masing beda. Ujian Nabi Nuh tidak sama dengan ujian Nabi Musa. Ujian Nabi Musa tidak sama dengan ujian Nabi Yakub. Nabi Yakub tidak sama ujian yang Allah berikan dengan Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub, setan ya dari bangsa jin, ada yang meriwayatkan ifrit, itu sampai memohon kepada Allah, sesungguhnya Ayub itu banyak memuji Engkau ya Allah, banyak syukurnya kepadamu karena memang Engkau berikan kemudahan terhadap dunia. Nabi Ayub itu Allah mudahkan dunianya, perkebunannya lancar, panen, peternakannya lancar, ya, wis pokoknya urusan babakan brojo dunya itu lengkap Nabi Ayub. Perawakan yo ganteng, anak-anak yo manut, ya, maka Ifrit itu sampai bilang kepada Allah bahwa kalau engkau cabut semuanya ini, Ayub bakal punya syukur lagi, ya, nggak punya lagi husnudzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah cabut satu persatu, kebunnya, ternaknya, anaknya diwafatkan, bahkan Ayubnya sendiri dikasih penyakit, ya, penyakit yang sebelum dan sesudahnya nggak pernah ada. Tapi setiap Allah cabut satu persatu, tidak lepas dari lisan Nabi Ayub itu alhamdulillah, ya, engkau masih memberikan rezeki yang lain. Dicabut lagi alhamdulillah, ya, engkau masih meninggalkan yang baik pada diriku. Terus sampai ketika dalam kondisi yang sakit pun masih bisa bersyukur, alhamdulillah, setidaknya lisanku masih bisa berzikir kepadamu, ya, Masya Allah. Makanya kemudian ketika Nabi Ayub baru merasa kesusahan untuk beribadah, baru mohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya isinya syukur terus. Maka Allah gantikan semuanya dengan yang lebih baik, ya. Sehingga Nabi Ayub juga dikenal sebagai Khatibul Anbiya, nabi yang sangat cerdas di dalam berdakwah. Makanya kalau ada orang maksiat ketemu Nabi Ayub, itu didakwai langsung tobat, ya, itu kemuliaan Nabi Nabi Ayub alaihissalam. Ada orang kafir belum bertauhid, ketemu dengan Nabi Ayub, didakwai langsung beriman. Ya, siapa saja yang awalnya buruk ketemu dengan Nabi Ayub, didakwai, diajak, dinasihati, langsung berusaha soleh seketika. Ini kemuliaan yang sebelumnya Allah uji Nabi Ayub dengan kesabarannya, ya. Karena ketika megang zikrullah, ingat Allah, itulah sejatinya yang bisa menghidupkan hati. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa ketika dosa itu mampu mematikan hati dan mengeraskannya,
Maka ketaatan kepada Allah itu juga yang menghidupkan hati. Beliau meringkas setidaknya ada cuma berapa poin ya. Zikrullah tadi sudah kita singgung. Wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, wal istighfar, dan memperbanyak istighfar. Yang keempat, doa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disertai wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat. Dan yang kelima, wa qiyamul lail, dan menghidupkan malam. 5 poin ini aja. Dan ini kalau kita sebutkan 5-5-nya, nyaris tidak ada modal. Ya, gak perlu ngetoknya duit, Mas. Ya, sekarang zikrullah dengan zikir, apalagi zikir secara umum yang terbilang itu kan dikit, makanya gak usah membilangkan sesuatu yang gak terbilang. Ya, ora kudu ping pirang ewu, ora kudu ping pirang ngatus. Sedikit yang Rasul tentukan itu, paling cuma subhanallah wa bihamdihi, itu sedinten ping 100. Sudah. Habis sholat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu 33 kali. Yang lainnya nyaris gak ada penentuan. Monggo jenengan pengen istighfar berapa kali, bersolawat kepada Nabi berapa kali, dan jangan membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat. Bebas, gratis lagi. Dampaknya menghidupkan hati. Itu zikir, contoh zikir. Kemudian tilawatul Quran, ngaji, maca Quran, masya Allah. Dahulu ada senior pemuka Quraisy, ya, paman Pak Lee Abu Jahal, dikenal manusia terkaya di Mekah hari itu, namanya Walid bin Mughirah, ya, orang yang pinter, cerdas. Anak-anaknya jadi panglima militer, salah satunya Khalid bin Walid, ya, kaya raya, bahkan ahli bahasa Arab. Dan itu dia diakui wong sak Mekah ki ngakoni. Bahkan dirinya menyatakan tidak ada syair-syair Arab yang dia tidak paham. Jangankan syair-syair dari manusia bangsa Arab, kalau enek jin sing gawe syair mudeng deh. Ya, ini hiperbolanya sosok seorang Walid bin Mughirah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW jadi Rasul, utusan Allah, dapat wahyu, ya, dapat wahyu. Kadang ngaji di sekitar Ka'bah, dirungokne mbek Abu Bakar As-Siddiq, dirungokne mbek Ali bin Abi Thalib, mbek Zaid bin Harithah. Walid bin Mughirah melu nguping, Pak. Melok-melok ngrungokne ayat-ayat Quran. Kenapa? Karena dia sangat paham iki duduk gaweane menungso. Gak ono menungso sing iso gawe kaya ngene. Ini bukan kalimat-kalimat lisan manusia. Ini mukjizat, ini betul ini. Padahal ini gembongnya musyrikin Quraisy, gembongnya orang kafir. Sampai Abu Jahal tanya, kemudian Umayyah bin Khalaf tanya, Ibnu Abi Mu'id tanya, menurutmu wahai Walid bin Mughirah, Al-Quran itu seperti apa? Ini tokoh-tokoh Quraisy yang tanya, sing padha nguping lek Rasul sallallahu alaihi wasallam ngaji di Ka'bah. Apa jawaban Walid bin Mughirah? Wa inna fihi la halawatun
Wa inna fihi, sesungguhnya yang ada di dalam Al-Qur'an sing tak rungokne ngajine Muhammad la halawatun, ada kelezatan dan rasa manis di dalamnya. Sing ujar sinten niki? Gembongnya kafir. Walid bin Mughirah ini tokoh musyrik, ngrungokne Quran iso biji Quran itu manis, lezat. Ya, ini tamparan bagi kita sekalian. Sing podo muslime, podo nyekel Qur'ane, tapi kadang ngaji malah ngantuk, Pak. Maca Quran malah ngantuk. Lah sing gembong kafir aja menyebut Quran itu lezat, manis. Berarti kalau hari ini kita ngaji kok belum punya perasaan manisnya baca Quran, lezatnya romantisan dengan ayat-ayat suci, berarti memang cambuk bagi kita. Mbok menawi kedah ditambah intensitas ngaji Qur'ane, mbok menawi perlu ada waktu khusus untuk kita betul-betul membaca Al-Quran dari hati, ya, mendatangi kajian-kajian tafsir ya terkait dengan kandungan dan isi Al-Quran, ya, supaya kita nggak kalah sama wong kafir sing nyebut Al-Quran itu manis loh, Pak. Makanya ketika Abu Jahal memprovokasi, ojo sampai konangan masyarakat Arab yang lainnya, ya, ngomong Al-Quran itu manis, ya berarti bener gue, ya, makanya bikin narasi yang lain, ya, kasih tahu masyarakat le Al-Quran ki sing liyane, ya, makanya bingung Walid bin Mughirah, barang sing apik kon nyelatu, kan aneh niku. Barang sing apik Al-Quran jelas apik, tapi suruh membikin buruk. Makanya Allah abadikan di dalam surat Al-Muddatsir, ya, ketika berpikir keras, fakkara wa qaddar, ya, fakutila kaifa qaddar, thumma kutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa bazar, thumma adbara wastakbar, faqala in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Itu karena dipeksa sama tokoh-tokoh yang lain. Makanya dia pikir Quran ki apa ya, Quran ki apa ya, sampai dia membuat persangkaan-persangkaan yang buruk. Maka dia mati dan mendapatkan azab Allah nantinya dengan sangkaan Quran yang buruk itu tadi. Dia balikkan badan untuk menilai Al-Quran, dari yang keyakinannya baik dirubah menjadi keyakinan yang buruk. Disampaikan kepada masyarakat, in hadza illa sihru yu'thar. Quran kuwi kowe lek maca kok koyoke trenyuh, kowe lek ngrungokne koyoke atimu bergetar, kuwi ngono sihir gaweane Muhammad. Itu ujung-ujungnya. Ya, in hadza illa qaulul bashar. Quran kuwi karangane Muhammad tok, gaweane Muhammad, uduk mukjizat. Itu yang disampaikan. Dia berdusta dengan hatinya sendiri. Karena di lingkungan tokoh-tokoh Quraisy, Al-Walid bin Mughirah menyebut bahwa wa inna fihi la halawatun, sesungguhnya di dalam Al-Quran, di ayat-ayat Allah itu ada kelezatan, ada kemanisannya. Nah ini contohnya. Maka benar ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wong lek duwe iman hamba Allah sregep ngaji, lam yashba' nafsuhu min tilawatil Quran. Ora bakal ngrasa wareg, ora bakal ngrasa jenuh saka maca Al-Qur'an. Ya, ini yang bisa menghidupkan hati masalahnya. Pun jenengan pengen maos Quran model nopo? Arek sing cetakan Arab Saudi, Rasul Utsmani Saudi Medina, sing modele per halaman per lembar, monggo. Ya, kena sedina sak halaman niku pun sae. Sak lembar langkung sae.
Napa Quran sing model cetakan Baghdadi ya, napa India yang sampai ke Indonesia sing biasane model percetakannya maca Qur'ane dari tanda rukuk ke rukuk, nggih monggo bebas. Ya, bar salat kena sak rukuk, 5 wektu salat berarti ki 5 rukuk. Masyaallah, monggo silakan. Karena efek dan dampaknya itu kagem jenengan piyambak, bukan untuk orang lain, untuk jiwa dan hati kita. Ya, itu manfaatnya tilawatul Quran. Ya. Menawi dereng saged ada usaha. Wong sakniki masyaallah. Ya, makane kula niku ngaji Quran. Ya, kula niku mulai ngaji Quran niku paling bukan hanya saya, lingkungan perkampungan saya itu sebelum sekolah niku pun mulai ngaji. Kadang seurung teteh barang. Ya, dan saat itu kula tasih eling kampung tiang sepuh niku dereng listrik, dereng mlebet totalitas dereng. Ya, ada beberapa kampung termasuk kampung saya. Ya, jadi saya ngerasa nih belajar ngaji teori Baghdadi zaman biyen yang sawi Pak, alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a i u. Kan suwi niku. Ya sinau iso maca Qur'ane. Niku sik nganggo sentir, kadang nganggo obor, kuwi ning musala. Ya, mengke metu bar ngaji niku pipine ketok cemong-cemong ireng-ireng, Pak. Niku kula ngalami. Dan bukan saya saja, tapi arek-arek sak kampung itu semuanya ngaji. Belum ada listrik, tapi hari ini kita bisa bangga bercerita gak ono listrik tapi awake dhewe kabeh iso ngaji. Ya. Itu nuansa zaman dulu. Lah zaman sakniki masyaallah. Metode baca Quran niku ya patutos gak enak dihitung. Enten model 6 jam lancar baca Quran. Ya. 3 kali pertemuan fasih baca Quran. Metode apa wae pun enten. Tapi anehnya lebih banyak orang juga nggak bisa baca Quran. Aneh. Jadi nggak semua kecanggihan itu membawa dampak baik. Aplikasi banyak, tapi ternyata juga lebih banyak orang nggak ngajinya. Itu bagian dari talbis iblis, makar-makar setan supaya menjauhkan hamba-hamba Allah dari tilawah. Ya, ngaji ayat-ayatnya. Apa meneh sing ngeten iki, Pak? Ya, kula panjenengan sing sampun biasa kajian rutin, anggaplah ben Selasa. Ya, Selasa pertama, Selasa ketiga, keempat pun jelas. Yang sing sregep budal niki ngerasa karena wis taklim, wis ngaji, malah gak nate nyekel Quran. Wah, ini bahaya ya. Ya. Kuduke kan sing sregep ngaji taklim pengaosan, ini juga orang-orang yang sregep maos Al-Qur'an. Karena faedah besarnya di situ. Ya tadi raketang sedina sak halaman, segino sak lembar, alhamdulillah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lingkungan itu kalau sudah jadi, Pak, lingkungan yang baik. Seperti contohnya ya, kalau di sekitar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi Medina, yang paling kelihatan itu di Medina. Karena kalau di Mekah itu kan saking banyaknya tamu-tamu Allah dari penjuru dunia, jadi lebih real memang. Tapi kalau di Madinah lebih tenang. Biasanya di hari-hari weekend, akhir pekannya itu kan berarti malam Jumat, malam Sabtu. Nah, itu banyak ditemukan di pojokan-pojokan masjid itu satu keluarga. Ya, satu keluarga, anak bapak, ibu, anak-anak itu kumpul, Pak. Itu biasanya datangnya asar nunggu maghrib,
Atau biasanya maghriban sambil nunggu isya itu kumpul satu keluarga itu di pojokan-pojokan pagar Masjid Nabawi. Ngapain? Ya lek bahasane awake dhewe nongkrong. Tapi nongkrong yang berfaedah. Ya, kumpul sak keluarga, ya, bikin lingkaran. Nanti ada yang baca Quran. Ya, bapake sebagai kepala keluarga nyemak bacaan liyane. Wah, itu lek ditonton gawe ati adem, Pak. Ya. Terkadang ada sing nggawa teh, ya, ada jamuan kurma. Lek kurmane akeh, anak-anak sing lanang niku biasanya diparingi styrofoam niku, ya, ditumplekne kurma dibagikan kepada jamaah yang masuk Masjid Nabawi itu untuk melatih sedekah anak. Sapa sing lewat kon njupuk siji loro. Ya, lek sangune plastik, diambawa plastik, anak-anaknya dilatih kalau ada orang yang butuh untuk membawa sendal dimasukkan ke plastiknya itu, ya, dilatih. Ini satu rumah aja, ya, itu nongkrongnya di Masjid Nabawi. Lek cara kene kan gak ngono, Pak. Nongkrong lek iso adoh saka masjid. Ya, aja cedhak mbek masjid. Ya. Wong patuto masjid iki dituju ki lek masjide anyar tok, Pak. Ya, kuwi baru dienggo selfie. Kuwi lek wayahe adzan malah bubar, lo malah ra salat. Ya. Tapi kalau di Madinah itu kelihatan sekali hasil dari lingkungan yang baik, keluarga yang baik, akhirnya nongkrongnya pun nggak mau jauh-jauh dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan itu dimulai dari maghrib sholat jamaah, ya, kemudian kumpul lagi di titik tadi sambil nunggu waktu isya, digunakan untuk ngaji. Kadang bapaknya ngasih tausiah kepada keluarganya, khususnya ke anak-anaknya, sampai waktu isya, kemudian sholat jamaah lagi, baru nanti pulang bareng. Itu pemandangan yang biasa. Nah, itu kalau bisa kan, wong kita ini juga negeri kaum muslimin, ya, negeri kaum muslimin. Bahkan disebut sebagai aktsaru sukanan, ya, penduduk yang paling banyak musliminnya di negeri kita ini. Jangan sampai sebaliknya mencoreng nama besar Indonesia, ya, kaum muslimin yang terbesar di dunia, tapi malah bikin onar di negeri orang, khususnya di tanah suci. Ya, karena terjadi betapa banyak tempat-tempat yang dulunya dibuka secara umum tapi sekarang tertutup karena ulah kita sendiri. Ya, di Masjid Jin, daerah Masjid Mahbas, ya, dulu dibuka untuk umum. Daerah Uhud di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu jatuh, ya, kemudian gigi beliau pecah, dulu dibuka untuk umum, sekarang dipagari, nggak semua bisa masuk. Ya, karena ulah sebagian dari kita yang tidak mau berilmu sebelum beramal. Ya, njupui lemah Uhud, jarine mandi, golek nang kene dadi rezeki, sing buka sotone laris. Ya, sing buka apa dadi penglaris. Nah, ini yang bahaya. Maka kerajaan Saudi tahu hal ini bisa membawa kepada kesyirikan, akhirnya ditutup. Perkorone sapa? Awake dhewe, Pak. Ya. Bahkan salah satu yang paling terakhir itu kan di Masjid Apung di Jeddah. Itu sebetulnya bukan Masjid Apung, cuma kalau Laut Merah sedang pasang, masjidnya kaya gak ketok pondasine. Jadinya seakan-akan terapung. Padahal kalau enggak lagi pasang ya ketok itu pondasinya. Nah, itu dulu termasuk menjadi destinasi wisata orang-orang ketika umroh atau haji di Jeddah. Ya, karena angin pantai semilir, ya, banyak pedagang bakulan murah meriah di situ. Tapi sekarang bayangno,
ada satu kelompok ya yang merayakan ulang tahun. Mlebu masjid nggawa roti ulang tahun, enek lilene, kemudian nyanyi happy birthday. Padane omahe dhewe wae, Pak. Iki negara sapa? Ini di rumah Allah masjid. Di negara yang bertauhid, yang menegakkan hukum Islam. Lah kok happy birthday ning kono? Dan itu kita wong Indonesia yang akhirnya kemudian sampai hari ini masjid Apung Jeddah ditutup total. Ya, hanya dikhususkan untuk orang-orang Arab. Selain itu, apalagi orang Indonesia sudah nggak boleh masuk kawasan itu. Gara-garanya apa? Kita yang merusaknya. Napa yo nalar to, Pak, ning masjid iso tiup lilin ulang tahun iki ora yo kebacut. Lah wong ning kene wae kebacut apa meneh digoneng Arab Saudi. Ya, ini disebabkan karena apa? Karena ketika berangkat nggak dipadatkan dengan ilmu. Ya, ngertinin duit-duit, duwe sangu budal. Yang penting aku bali ke kono untuk gelar haji. Ya, untuk gelar wis neng tanah suci. Masya Allah, eman-eman. Ya. Nah, ini yang bukan hanya padahal oleh-oleh paling besar ketika sudah ke tanah suci itu kan ketaatan kepada Allah. Yang disebut dengan mabrur itu kan bagaimana kehidupannya ketika sudah selesai haji atau umrohnya itu lebih istiqomah, lebih baik. Kan itu yang diharapkan. Lagi malah membawa berita akhirnya ditutup masjidnya untuk orang-orang selain orang Arab karena kesalahan kita, ya, karena melakukan kemaksiatan di negeri orang. Masya Allah. Maka itulah pentingnya menghidupkan hati melalui apa? Tilawatul Quran. Orang kalau hatinya wis kebak mbek Al-Quran, ora mungkin, ora enek wektu sing di happy birthday-nan. Ya, orang hatinya sudah dipenuhi oleh firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang ruginya baca Quran itu enggak ada. Ya. Enggak ada orang rugi memperbanyak istighfar, enggak ada. Enggak ada orang rugi qiyamul lail, salat malam. Maka jenengan mungkin ada di antara yang 30 tahun tidak lepas tahajud, 40 tahun istiqomah qiyamul lail. Pun jenengan tangleti wong-wong sing kaya ngono, Pak. Mesti jawabane alhamdulillah, perasaanku pokoknya istiqomah ngibadah wengi guys apa wae digangsarne. Ya, enek apa wae yo koyok-koyok gampang. Ya, Allah berikan petunjuk solusi niku. Ya. Jenengan tangleti wong sing pun puluhan tahun tahajud nih. Insyaallah jawabannya kirang langkung ngoten niku. Itu dampak. Kalau memang sehari 2 hari ya emang belum, namanya juga ya kaya dene awake dhewe ngonsumsi obat ya, terkadang harus 3 hari baru kelihatan dampaknya, sebulan baru ada dampaknya. Tapi yang jelas dengan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang membuat hati hidup. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu contoh dari Walid bin Mughirah. Wonten melih contoh nalika muslimin berperang dengan pasukan adidaya yaitu negeri Romawi dalam perang Yarmuk itu, panglimanya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kan Romawi niku rajane Heraklius, pasukannya panglimanya adik dhewe, Pak. Orang Arab menyebutnya Jurja, lek wong Latin nyebutnya Jos. Ya,
Theodoric atau Theodorus itu yang menjadi panglima militernya. Tapi sebelum perang terjadi, Jurjah atau Jos ini ingin berjumpa dengan Khalid bin Walid. Penasaran, jenenge Khalid bin Walid ini saka Madinah wis krungu tekan Romawi kono. Babakan diberi gelar Saifullah, pedang Allah. Jurjah ini penasaran sampai ketemu Mbak Khalid tekok, Pak. Ya Khalid, kowe iki iso entuk gelar pedang Allah iki apa Tuhanmu ngekei pedang ning nabimu terus dikekne mbek awakmu? Jare Khalid, ya ora ngono. Lah terus nyapa kok disebut pedang Allah? Ya aku yo gak ero. Wis pokoke aku masuk Islam. Bersahadat di hadapan Nabi SAW. Kemudian aku mencintai agama ini. Aku berjuang di belakang nabiku. Dan nabiku memberikan amanah untuk memimpin perang iki. Dan dengan izin Allah menang terus. Lah kok ujuk-ujuk nabiku nekani aku sambil mengatakan anta saifun min suyufillahil maslul. Khalid, kowe iki di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Wis ngono. Wah kowe penak ya, kata Jurjah. Ya, iso ketemu Nabi, kemudian delok mukjizate, ya, ketemu ilmunya macam-macam. Nah, di sini kemudian Khalid berdakwah. Hei Jurjah, awakmu ya iso mulya. Lek aku masuk Islam, berangkat ngerti mukjizat nabiku, ngerti kemuliaan nabiku, ya, ngerti ilmune langsung macam-macam, ya wajar aku mlebu Islam. Lah awakmu saiki coba. Ya, kowe iki ra nate petuk mbek nabiku. Ini kan masa setelah Nabi Muhammad wafat. Ya, kowe gak nate ketemu, gak nate roh mukjizate, gak nate njaluk ilmu langsung. Lah kok iman ngimani barang sing ra ketok. Apa ora ya tambah sangar. Ya, di situ Pak Khalid bin Walid kemudian merayu Jurjah, mengenalkan Islam, dibacakan ayat-ayat Allah, terlebih qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditekankan di situ, lam yalid wa lam yulad. Allahku, Allah yang enggak melahirkan, yang tidak dilahirkan, tidak beranak pinak. Kenapa? Karena orang Romawi mayoritas Nasara yang menyatakan Isa adalah putra Tuhan. Ditekankan di situ, dibacakan ayat-ayat Allah. Ternyuh, Pak. Yang ujung-ujungnya akhirnya bersahadat di hadapan Khalid bin Walid. Nah ini gimana? Wong kafir ketemu Quran itu bisa membawa hidayah. Harusnya kita kan kudu luweh. Ya, makanya Quran ini aja kur dinggo syarat akad nikah. Ya, maharnya seperangkat alat salat, salah sijine Quran wis ngono tok. Itu dibaca. Ya, diamalkan isinya. Itu jadi mukjizatnya di situ. Baru nanti kemudian Jurjah akhirnya berperang bukan melawan Khalid tetapi berada di belakang Khalid bin Walid. Nah ini beberapa dampak baiknya tilawatul Quran. Belum istighfar, ya, minta ampunan. Yang kata Hasan Al-Basri, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Terkadang istighfar kita sih butuh istighfar meneh, tapi gak masalah. Ya, ini catatan terakhirnya. Dosa tobat enggak apa-apa. Semoga dengan taubatnya kita yang kesekian itu ternyata membawa dampak istiqomah sehingga kita bisa meninggalkan kemaksiatan yang sering kita lakukan. Allahu Akbar, wabillahi taufik, fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.